sayaqulu akan berkata. Jadi qala telah berkata, yaqulu akan berkata. Kalau ditambah sa akan berkata, tapi nanti. Kalau saufa tambah jauh lagi. Jadi huruf mesinnya ini tambahan menunjukkan bahwa perkataan itu akan diucapkan nanti. Tapi kalau yaqulu bisa hari ini berkata atau nanti. Tapi nanti kapan? Dekat yaqulu. Tapi begitu ada sayaqulu akan berkata nanti lebih jauh. Tapi saufa yaqulu dan lebih jauh lagi. Itu makna. Siapa yang akan berkata as-sufaha'u, orang safih, orang yang tidak berakal, orang bodoh. Nanti safihun sufaha ini jamak, berarti nanti akan banyak orang-orang yang bodoh akan berkata. Orang-orang yang tidak punya akal akan berkata. Minan nas, sebagian dari manusia, enggak seluruhnya, tapi banyak, ya. Enggak semuanya, tapi banyak. Apa yang akan dikatakan oleh manusia yang bodoh itu, ma wallahu, apa yang menjadikan mereka itu berpaling an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang dulu mereka menghadap kepadanya. Jadi dulu Nabi sholat menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi di Ka'bah itu ada, kita kenal dengan rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani itu kan menghadap ke selatan, berarti Rasulullah menghadap ke utara sholatnya. Jadi berarti di hadapan Rasulullah itu utara. Jadi Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, berarti sudah nggak bisa menghadap kedua-duanya karena jarak antara Mekah ke Madinah 400 kilo sekian di sebelah utara. Sementara Baitul Maqdis lebih jauh lagi 1.200 sekian kilometer. Berarti berada di Madinah, kalau menghadap ke Maqdis berarti ke utara, kalau menghadap ke Ka'bah berarti ke selatan. Jadi nggak bisa dua-duanya. Tapi kalau masih ada di Mekah, Nabi itu di rukun Yamani dan atau rukun Yamani dan Hajar Aswad menghadap ke utara. Disitulah Nabi sholatnya. Mana utara? Utara sana. Nah, jadi Nabi ini di sini Ka'bah, Nabi sholatnya di sini, Hajar Aswad di sini. Terus Baitul Maqdis sebelah sana jauh, 1000 kilo lebih. Sementara Madinah di sebelah utara juga, tapi sekitar 400 sekian kilo. Jadi di sini berarti dua-duanya kita Nabi menghadap apa? Ka'bah, jadi Baitullah, sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu hijrah ke Madinah, ada perubahan perintah Allah, karena Nabi memang ingin menghadap ke Ka'bah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim selalu bermunajat kepada Allah. Dikabulkanlah oleh Allah itu doanya, menghadap ke
Baitullah. Nah, jadi begitu Nabi sampai Madinah, inisiatif Baitul Maqdis menghadap ke Sakhrah. Jadi batu yang ada di jantung Baitul Maqdis itu dikenal dengan Sakhrah. Jadi di situ berarti menghadap ke utara. Lalu ada perintah dari Allah ketika Nabi salat zuhur dapat 2 rakaat. Jadi berpaling ke utara ke selatan menghadap ke Baitullah. Lalu orang-orang Syafi'i itu, ngapain Muhammad itu kok seperti orang tak punya pendirian? Nah, kira-kira gitu bahasanya itu, menghadap ke Baitul Maqdis. Kok sekarang malam pas sholat dapat 2 rakaat berbalik menghadap ke selatan, ya kan? Ya, Madinah ke selatan. Nah, kalau di Mekah kan tadi dua-duanya, tapi begitu di Madinah menghadap ke utara ke Baitul Maqdis, datang perintah itu untuk menghadap ke Ka'bah, berubah. Nah, asopnya laki-laki juga berubah tuh berubah. Yang tadinya perempuan di belakang, kalau menghadap ke selatan kan jadi depan, berbalik berubah ke belakang, laki-laki maju ke depan. Itu pada saat itu. Lalu orang-orang Syafi'i, ngapain kok berubah-ubah? Tadi menghadap ke sana, kok sekarang enggak gitu. Mawallahu amin berarti memperhatikan alaiha. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, kata Ibnu Katsir, yang dimaksud Syafi'i ini umum sifatnya. Siapa saja yang bertanya-tanya, ngapain menghadap ke sana, ngapain menghadap ke sana, tidak perlu bertanya karena Nabi itu mendapatkan perintah dari Allah, mestinya langsung sami'na wa ata'na, enggak perlu bertanya. Tetapi ada ulama yang mengatakan Az-Zujad mengatakan musyrikul Arab, orang-orang musyrik. Itu yang dikatakan dengan Syafi'i, orang yang bodoh itu. Kemudian pendapat lain, Mujahid mengatakan pendeta-pendeta orang Yahudi. Oh, kata pendeta Yahudi, ngapain Muhammad itu kok berubah kiblatnya gitu. Menurut pendapat yang lain lagi Asdi, orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang bertanya, ngapain Muhammad kok menghadap ke selatan ke Baitullah? Tadi kan ke Baitul Maqdis di Madinah. Dalam satu riwayat dari Imam Bukhari dari Al-Barra radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shalla ila Baitul Maqdis sita asyara syahran atau sabata asyara syahran. Jadi selama 16 bulan atau 17 bulan kurang lebih, di sini sebut dua-duanya, atau 16 bulan atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis di Madinah itu. Sementara Nabi sebenarnya senang menghadap ke arah Baitullah. Tadinya ke Baitullah langsung ke Baitul Maqdis, di Madinah ke Baitul Maqdis. Dia bermunajat kepada Allah karena senangnya jangan ke Baitul Maqdis, tapi menghadap ke Baitullah, karena Baitullah itu termasuk rumah tempat ibadah awal baitin, yang pertama kali wudi'a linnas, yang pertama kali dibangun itu tempat ibadah adalah Baitullah. Nabi Muhammad ingin menghadap ke sana. Dan
setelah selesai perintah menghadap ke Ka'bah, Ka'baitullah, maka sholat yang pertama dilaksanakan menghadap ke Ka'bah ada sholat asar. Kalau datangnya perintah tadi untuk sholat zuhur, dapat 2 rakaat di sebuah masjid namanya Bani Salimah. Masjid Bani Salimah yang sekarang dikenal dengan apa? Qiblatain. Masjid 2 kiblat, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Ka'bah. Menghadap Baitul Maqdis selama berapa? 16 atau 17 bulan. Jadi cukup lama juga itu. Di masjid namanya Bani Salimah yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Nah, jadi disebut Masjid Qiblatain karena masjid itulah pertama kali menghadap kedua kiblat. Kiblatnya Baitul Maqdis dan satu lagi Baitullah. Ya. Lalu ada pertanyaan, karena alladzi qad mata 'ala al-qiblah qibla an takhluqa bil baiti rijalan qadalu lam nadri ma naqulu fihi. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal dunia setelah datang perintah menghadap ke Ka'bah, tapi dia belum mendengar ada perintah, sehingga mereka itu tetap salat menghadap ke Baitul Maqdis, meninggal padahal sudah ada perintah. Ini pertanyaan dari beberapa sahabat. Lalu adanya pertanyaan seperti itu, Nabi tidak menjawab sendiri, tapi Allah yang menjawab. Jadi kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi iman seseorang itu tidak disia-siakan oleh Allah. Allah Maha Pengasih. Jadi tidak ada azab, tidak ada dosa karena belum ada perintah. Belum mendengar adanya perintah. Nah, tapi yang sudah mendengar adanya perintah menghadap ke Baitullah wajib ikut menghadap ke Baitullah, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kalau toh nyatanya meninggal sebelum menghadap ke Baitullah karena dia tidak atau belum mendengar adanya perintah, itu tidak masalah, tidak berdosa. Karena Rasulullah SAW yusalli nahwal Baitul Maqdis wa yusin nazar lis sama yantazil amrullah. Jadi Nabi itu sering kali doa menengadahkan tangannya ke langit supaya Allah memberikan perintah untuk menghadap ke Baitullah. Jadi rindu menghadap ke Baitullah. Selama 16 bulan atau 17 bulan ke Baitul Maqdis terus. Lalu Allah turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha. Jadi kata Allah, sungguh kami melihat engkau Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha,
palingkan kamu untuk menghadap ke kiblat yang kamu sukai. Kamu minta, nanti saya ganti, saya rubah. Sekarang kamu menghadap ke Baitul Maqdis, kamu minta terus, doa terus. Ya saat kabulkan doamu, udah. Fawalli wajhaka, kata Allah. Palingkanlah mukamu syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Datanglah perintah karena dia memang merindukan datangnya perintah itu. Sehingga Allah katakan, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Lalu perkataan orang-orang yang bodoh itu, bagaimana Rasulullah menyikapi? Atau mungkin sekian tahun berikutnya, atau mungkin saat sekarang, kok dulu Nabi Muhammad seperti tidak punya pendirian, kiblatnya ke Baitul Maqdis, lalu berubah ke Baitullah. Kata Allah, qul, katakan, jawab, lillahil masyriqul maghrib, milik Allah al-masyriq, timur, tempat terbitnya matahari, wal maghrib, dan barat, tempat terbenamnya matahari. Itu milik Allah. Allah tidak mengatakan di sini, katakanlah utara Baitul Maqdis, selatan Baitullah itu milik Allah. Allah tidak katakan begitu, tapi justru barat dan timur akan lebih dipahami dan menyeluruh. Jadi maksudnya semua arah, barat, timur, utara, itu urusan Allah. Kalau Allah mau nyuruh sekarang, kamu menghadap ke barat, menghadap ke barat, menghadap ke timur, menghadap ke timur. Jadi urusannya dengan Allah. Jawab seperti itu. Jadi bukan urusan pribadi Nabi Muhammad atau urusan sama maunya umat Islam, bukan. Ini urusannya dengan Allah. Allah yang memerintahkan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah mukamu menghadap ke Masjidil Haram. Itu kata Allah. Nah, jadi maknanya semua kehendak Allah mesti kita sikapi sami'na wa ata'na. Tidak boleh dirubah sesuka kita atau maunya kita. Kita ikuti maunya Allah. Demikian pula dalam kehidupan-kehidupan yang lain. Banyak yang ingin A, Allah sayang, enggak dikasih A, dikasih B. Bukan dibenci, tapi Allah sayang, dikasih sakit biar banyak istighfar. Jangan-jangan sebentar lagi sudah mati, alhamdulillah ingat mati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi sakit tidak mesti menggerutu, itu ketentuan Allah. Dibuat macam-macam oleh Allah. Ada yang sehat, ketentuan Allah disyukuri. Sakit, ya sabar, orang Allah kok yang nentukan. Kaya, ketentuan Allah. Miskin, ketentuan Allah. Ya udah, kalau begitu udah enak. Itu yang dikagumi Rasulullah. Orang yang mukmin ketika dapat yang enak bersyukur. Ketika dapat yang tidak enak bersabar. Ya udah, hidup itu nyaman. Nyaman. Begitu maksudnya. Milik Allah, berjalan sesuai dengan aturan
Allah. Udah apa kata Allah? Ikuti saja. Jangan banyak ngomong. Yang banyak nanya, banyak ngomong itu sufaha. Orang-orang yang tidak punya akal. Nah, kalau berpikir ya mulut kamu saja itu ciptaan Allah. Malu sama Allah kalau sudah datang perintah mesti nanya-nanya. Laksanakan saja. Sami'na wa ata'na. Ya Allah. Yahdi man yasha. Ini ya. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi hidayah petunjuk. Sebenarnya kalau kita lihat di awal surah Al-Baqarah itu apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tidak ragu-ragu di dalam Al-Qur'an itu sudah ada hidayah, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain hudan linnas, ada petunjuk bagi manusia secara umum. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah, ya ngaji gitu. Ngaji, baca Al-Quran, ikut pengajian, nanti tahu di situ ada petunjuk-petunjuk. Itu hidayah. Ada petunjuk ngaji. Nah, kumpul-kumpul begini. Ini ngaji namanya. Bukan hanya tebak-tebakan. Ya. Sholat tebak-tebakan, ngaji gitu, ngaji. Bukan tebak-tebakan atau ngikut-ngikut kalau yang diikuti benar. Tapi kalau ngaji insya Allah itu beda. Dan didoakan oleh malaikat, ya, supaya mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Tuh, bahkan hatal hitan, sampai ikan-ikan di laut yang jutaan itu mendoakan orang yang senang ngaji itu. Didoakan supaya diampuni. Kalau ngerti sebenarnya, aku kan sudah tahu. Ya udah tahu, ngaji aja. Satu dapat yang lupa, ingat. Didoakan malaikat, didoakan ikan-ikan di lautan supaya dosanya diampuni Allah. Apa keuntung tuh? Jadi belum lagi banyak keuntungan-keuntungan yang lain tuh ngaji itu. Jadi kalau paham, alhamdulillah aku sudah ngaji. Mudah-mudahan doa ikan-ikan diterima oleh Allah. Doa malaikat dijawab oleh Allah. Tuh. Duduk saja, dengar saja. Datangnya, duduknya saja, dengar saja itu sudah luar biasa. Itu ngaji namanya. Thalabul ilmi. Ya Allah. Berapa menit lagi ya? 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Sirat itu tempat yang luas, yang lempeng, lurus. Apa saja bisa masuk ke dalamnya, itu sirat sebenarnya. Tempat luas, lurus, panjang, semua apa saja bisa masuk ke dalamnya. Jadi ila siratim mustaqim, jalan yang lurus. Mau orang percaya kepada apapun, ayo masuk gitu. Ayo masuk, ditampung semuanya. Yang banyak dosa masuk, yang banyak pahalanya masuk, ditampung sama oleh Allah. Kalau ingin dapat hidayah, masuk ila siratin mustaqim, insya Allah selamat hidup. Tapi ternyata kan tidak semuanya mau, ya. Ditampung untuk mendapatkan hidayah, ditampung untuk mendapatkan ampunan, enggak semuanya mau. Disuruh ngaji biar dapat doa dari malaikat, doa dari ikan, enggak semuanya mau.